IAKN Lovers, selamat datang di IAKN Podcast and Channel, ngobrol berisi bukan basa-basi. Saya Iren, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam ruang percakapan yang reflektif, membumi, dan penuh makna. Hari ini kita berbincang tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita di Nusa Tenggara Timur, namun juga relevan secara nasional dan bahkan global, yaitu iman, alam, dan hidup orang NTT, spiritualitas yang membumi dan berdampak. Bagi orang NTT, iman tidak hanya dihidupi di dalam gedung gereja. Iman hidup di ladang, di laut, di kebun, di tenun, bahkan di ritme musim hujan dan musim kemarau. Alam bukan sekedar latar kehidupan, tetapi sahabat, guru, dan ruang perjumpaan dengan Tuhan. Tema ini sejalan dengan Asta Protas Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya penguatan ekoteologi, sebuah ajakan agar iman tidak berhenti pada kata dan ritual, tetapi menjelma menjadi kepedulian terhadap alam, sesama, dan kehidupan bersama. Untuk memperdalam refleksi ini, hari ini kita sangat bersyukur karena telah hadir bersama-sama dengan kita seorang teolog yang tidak hanya berbicara dari ruang akademik, tetapi juga dari pengalaman pastoral dan konteks lokal Nusa Tenggara Timur. Telah hadir bersama kita narasumber kita pada hari ini, Bapak Elia Magang, PhD, seorang vikaris Gereja Masihi Injili di Timur, dan juga dosen Pascasarjana Teologi Universitas Kristen Arca Wacana. Selamat datang Bapak, dan terima kasih telah berkenan hadir bersama kami di IAKN Podcast and Channel. Sama-sama, terima kasih. Baik, IAKN Lovers, kita mulai saja dengan pertanyaan diskusi kita pada hari ini. Yang pertama mungkin kita berbicara tentang iman yang membumi dalam konteks di kehidupan di Nusa Tenggara Timur. Bapak Elia, jika kita berbicara tentang iman Kristen dalam konteks Nusa Tenggara Timur, bagaimana Bapak melihat hubungan antara iman, alam, dan kehidupan sehari-hari masyarakat? Yang mungkin di dalamnya terdapat satu khas spiritualitas orang Kristen atau orang NTT yang menurut Bapak harus terus dirawat dan dimaknai secara teologis. Iya, terima kasih. Halo IAKN Lovers. Saya sapa dulu para pendengar. Nah, di NTT dan di mana saja ya, iman itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan dengan alam, berdampingan dengan alam, berdampingan dengan sesama manusia, sesama ciptaan yang lain. Dan itu memang seperti itu, demikian oleh karena kehidupan kita tidak bisa hidup tanpa alam. Okay. Dan di alam itulah kita melihat Tuhan yang bekerja, Tuhan yang merawat kehidupan, memelihara kehidupan, bukan hanya manusia tapi juga ciptaan yang lain. Dari alam yang diberikan daya, tanah, laut, udara, semuanya diberikan daya, juga ciptaan yang lain untuk sama-sama berada dalam satu komunitas ciptaan Allah yang Tuhan ciptakan, dan untuk merawat kehidupan, membangun kehidupan bersama secara berkelanjutan. Nah, dalam kehidupan kita di NTT, relasi dengan alam itu tidak pernah terpisahkan dengan relasi dengan Tuhan. Okay. Jadi terlepas dari Tuhan itu yang mana, siapa, tapi ada dimensi spiritual di situ. Di agama-agama lokal, agama-agama suku, itu semuanya ada. Orang tidak sembarangan potong pohon. Okay. Orang tidak sembarangan menangkap ikan di tempat-tempat tertentu. Ada waktu-waktu di mana orang harus membiarkan laut, tanah itu memulihkan dirinya, dan untuk melakukan itu ada kuasa-kuasa yang mereka yakini merawat, menjaga alam. Secara spiritual itu dimensi relasi manusia dengan yang disebut Tuhan, yang dipercaya sebagai Tuhan, itu sangat kuat. Dan kekristenan yang datang itu juga sebenarnya merangkul kebudayaan seperti itu. Memang kekristenan yang datang ke NTT dengan semangat kolonialisme, dengan semangat untuk berdagang, mengeksploitasi sumber daya alam, memang kita dapati dalam sejarah bahwa itu kemudian merusak cara hidup relasi manusia dengan alam. Jadi seolah-olah kalau dia
seseorang mau menjadi Kristen, dia harus meninggalkan relasinya dengan alam. Gitu. Nah itu masalah yang ada. Tapi kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, relasi dengan alam, khususnya di kampung-kampung, itu relasi manusia alam dengan Tuhan itu tidak terpisahkan. Banyak sekali teologi-teologi kontekstual yang muncul dalam praktik kehidupan berjemaat. Dulu orang mau minta hujan ada ritusnya, ritual di kampung-kampung. Dulu ritus itu sebelum mereka menjadi Kristen, mereka penyembahan itu dilakukan kepada yang disebut Tuhan, apapun itu. Sekarang itu mereka melakukan, tapi mereka minta hujan kepada Tuhan Allah yang mereka kenal di dalam Alkitab. Jadi relasi itu masih ada, walaupun sedang terdistorsi oleh berbagai macam perkembangan yang datang yang setiap hari semakin menjauhkan kita dari alam. Kemudian yang tadi, apa khas spiritualitas di kehidupan NTT yang menurut Bapak perlu dirawat dan terus dimaknai secara teologis? Ada banyak sebenarnya model-model spiritualitas itu yang perlu dirawat. Masalahnya itu adalah bagi komunitas-komunitas yang ada di kota. Kalau di kampung-kampung itu sangat dekat, orang hidup dekat dengan alam. Sehari-hari makan minum dari alam itu nyata. Di kota masalahnya kita beli makanan dari supermarket. Jadi orang tidak melihat bagaimana sayur itu tumbuh, bagaimana telur ayam itu ada di situ, ya, tidak ada. Dan hal-hal seperti itu, relasi manusia dengan alam yang seperti itu ada di desa-desa, ada di kampung-kampung. Nah, spiritualitas itu yang sebenarnya harus terus-menerus dikembangkan, gitu. Jadi di kota pun sebenarnya kita bisa membangun kehidupan yang seperti itu. Kita harus belajar dari kampung, kita harus belajar dari desa-desa, nilai-nilai relasi mereka dengan alam itu pun harus menjadi nilai relasi yang ada di kota. Itu sangat penting karena misalnya di Kupang, ibu kota Provinsi NTT, itu tempat di mana kebijakan-kebijakan politik itu diambil. Nah, kalau kebijakan-kebijakan itu diambil tanpa kesadaran, tanpa praktik hidup yang nyata tentang bagaimana kita berelasi dengan alam yang baik, maka imajinasi latar belakang yang ada dalam pikiran kita sebelum mengambil keputusan kebijakan-kebijakan itu bisa jadi tidak memperhitungkan relasi antara manusia dengan alam yang sebenarnya ada. Sehingga misalnya keputusan-keputusan untuk tambang bisa jadi malah menghancurkan. Berbeda kalau keputusan-keputusan itu lahir dari orang-orang yang memang berada di dalam satu relasi spiritual dengan alam. Nah, itu masalahnya. Kita mau hidup seperti orang di desa-desa, kampung-kampung, tapi kita ada di kota yang makin hari makin jauh dari makin modern, makin maju dengan teknologi dan juga bangunan-bangunan yang ada. Betul. Iya, kayak susah kalau di kota ya. Betul. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke membahas tentang ekoteologi. Pada podcast yang lalu ketika berbicara dengan Ibu Ira, di situ beliau mengatakan bahwa ekoteologi itu dimaknai dengan penuh kasih sayang dan juga bertanggung jawab. Menurut Bapak, Asta Protas Kementerian Agama Republik Indonesia menekankan penguatan ekoteologi. Bagaimana Bapak memaknai penguatan ekoteologi ini dalam konteks gereja dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang sangat bergantung pada alam? Jadi kehidupan kita di sini sangat bergantung pada alam. Jadi menurut Bapak, bagaimana kita bisa memaknai ekoteologi dalam konteks kita, dalam konteks gereja, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang di Nusa Tenggara Timur? Iya, ekoteologi sangat penting ya. Nah, kalau dia ekoteologi berarti dia satu disiplin ilmu teologi yang menolong kita untuk melihat bagaimana kita hidup di alam, berrelasi dengan alam dari perspektif teologi Kristen. Nah, kita di NTT, saya mau ajak kita untuk lihat konteks kemiskinan kita, ketertinggalan, dan godaan dari kemiskinan adalah kita harus keluar. Dan jika misalnya pendidikan kita itu juga mengalami keterbelakangan misalnya, maka cara untuk bisa maju adalah dengan mengeksploitasi sumber daya alam.
yang ada. Oke. Jadi godaan negara-negara berkembang itu seperti itu. Iya. Cara untuk kejar menjadi negara maju ya eksploitasi. Nah, pada saat yang sama kita di NTT bergumul dengan masalah kemiskinan. Jadi ini bisa berbahaya dalam banyak hal. Yang pertama, kita mau maju, kita harus eksploitasi alam. Iya. Tapi kalau kita eksploitasi alam tidak hati-hati, alam rusak, orang-orang yang bergantung kepada alam itu akan sangat menderita. Jadi kemiskinan dan kebergantungan hidup kepada alam itu dua hal yang sangat tidak bisa dipisahkan. Kita perlu sangat berhati-hati. Nah, ekoteologi harus muncul di situ. Bagaimana kita di NTT bergumul dengan kemiskinan? Pada satu sisi kita mau keluar dari situ. Tapi ketika kita mau keluar, kita tidak merusak alam. Karena godaan untuk kita lihat tambang mangan dan seterusnya itu cepat. Orang bisa segera ambil keputusan, masyarakat di desa akan sangat cepat ambil keputusan untuk ikut karena memang mereka sedang berjuang dengan kemiskinan. Mereka mau keluar. Dalam jangka pendek itu berhasil. Tapi dalam jangka panjang tidak ada tambang yang menyisahkan damai sejahtera yang berkelanjutan kepada komunitas. Yang disisakan itu adalah kerusakan di Indonesia seperti itu. Sehingga ekoteologi perlu muncul untuk menegaskan ini kita mau kemana, arahnya seperti apa, pembangunan NTT macam apa yang membawa kemajuan bagi NTT tapi tidak merusak alam. Ekoteologi punya fungsi untuk berdiri di situ dan menyampaikan. Bagaimana persisnya itu ilmu pengetahuan yang lain. Maka ekoteologi itu sangat interdisipliner. Dia membutuhkan ilmu-ilmu yang lain membantunya di ranah praktis ataupun konseptual yang membutuhkan ilmu lain untuk membantu bagaimana supaya pembangunan di NTT itu tetap dilakukan tanpa merusak alam. Seperti itu. Oke, Bapak, menurut Bapak apakah krisis lingkungan yang saat ini kita hadapi juga merupakan krisis iman? Ya, saya terlalu yakin dengan itu ya. Krisis lingkungan itu krisis iman, tidak bisa tidak, karena dalam tradisi Kristen, Alkitab itu sangat jelas mengatakan bahwa kita harus menjaga, merawat alam. Tuhan memelihara alam, Tuhan menciptakan, merawat, membarui. Nah, kalau Tuhan menciptakan, merawat, dan membarui, tidak bisa kita ambil jalur yang berseberangan, begitu ya, dengan merusak, menghancurkan. Tidak. Apa yang ada sekarang dengan kerusakan-kerusakan ekologis itu menunjukkan kita sedang berlawanan arah dengan apa yang Tuhan Allah sedang lakukan, sudah lakukan sejak dulu kala dan nanti sampai nanti. Jadi tinggal kita yang mengambil keputusan, kita mau searah dengan Tuhan Allah atau kita mau ambil arah yang berseberangan. Kita tahu konsekuensinya seperti apa kalau kita berseberangan dengan Tuhan Allah. Jadi ingat ya kan lovers, peduli dan bertanggung jawab dengan iman, dengan lingkungan, dengan alam, karena krisis lingkungan berarti krisis iman. Betul. Dan memang karena banyak pemahaman teologis juga yang muncul untuk membenarkan sikap-sikap yang merusak alam, eksploitasi. Mereka mungkin tidak pakai bahasa merusak alam, tapi bahwa alam ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia. Apalagi kalau mereka perkuat itu dengan pembacaan terhadap teks-teks Alkitab tertentu yang bilang bahwa bumi ini kan akan binasa. Ya, 2 Petrus 3 misalnya 10-13 itu bilang ini akan dibinasakan, akan ada langit dan bumi yang baru. Jadi silakan bikin rusak. Percuma kalian berupaya untuk memulihkan karena Alkitab sudah bilang dia akan rusak. Nah, pembacaan-pembacaan seperti itu memang mempengaruhi. Di Amerika, kenapa gerakan untuk merawat lingkungan itu mengalami kendala padahal mereka sangat menentukan peta politik di dunia. Karena itu berkembang teologi yang seperti itu. Bumi ini akan binasa. Jadi percuma kita urus. Begitu. Biarkanlah dia binasa. Padahal misalnya ketika Alkitab bilang bahwa ada langit dan bumi yang baru, itu bahasa Yunani yang selalu dipakai di Korintus, Paulus pakai, di 2 Petrus pakai, di Wahyu 21, Yohanes pakai, itu mereka selalu pakai kata kaine, kata Yunani.
bukan kata nea. Kalau nea itu berarti replacement, penggantian baru, sesuatu yang baru sama sekali. Tapi kaine itu berarti diperbarui, barang yang ada ini rusak lalu diperbarui. Nah, Paulus omong itu di Korintus seperti itu, kita adalah ciptaan baru. Iya. Kalau kita adalah ciptaan baru, ini kan bukan berarti kita ini hilang baru sama sekali muncul orang baru. Tidak ya. Kita yang ada dengan manusia lama kita yang diperbaharui. Kata itu yang dipakai untuk langit dan bumi yang baru. Jadi yang ada ini yang diperbarui. Jadi sejalan dengan apa yang Mazmur bilang dalam Mazmur 104 itu, Roh Kudus itu oleh Roh Kudus Allah menciptakan dan membarui. Jadi sekali lagi ya, arah dari Tuhan itu membarui. Kita jangan pasang kita punya terjemahan untuk merusak apa yang Tuhan sedang barui. Oke, baik. Kemudian Bapak sebagai vikaris Gereja Masih Injili di Timor dan juga seorang dosen teologi, bagaimana peran gereja dan lembaga pendidikan termasuk kampus IAKN Kupang dalam membentuk kesadaran ekologis umat manusia? Jadi langkah konkret apa yang bisa dilakukan supaya teologi ini tidak hanya sekedar diajarkan tetapi juga dipraktekkan dalam kehidupan nyata? Iya, ini dua institusi yang punya peran sangat penting. Yang satu institusi pendidikan tinggi itu punya peran dalam melakukan riset-riset. Tapi gereja itu punya peran untuk mengimplementasikan. Gitu ya. Jadi riset-riset yang baik di kampus-kampus termasuk IAKN itu harus dimanfaatkan oleh gereja-gereja untuk dipakai dalam kehidupan bergereja. Karena gereja itu punya masa. Kampus itu punya sumber daya ilmu pengetahuan. Gereja itu punya masa, punya orang yang sehari-hari mereka bikin rusak lingkungan. Tapi juga yang bisa diubah supaya mereka sekarang menjadi orang-orang yang merawat lingkungan. Jadi riset dan implementasinya itu dua lembaga ini punya peran yang sangat penting. Nah, disitulah seharusnya kampus-kampus itu berperan dengan riset-riset yang mumpuni, riset-riset yang juga melihat pergumulan yang ada di masyarakat, pergumulan yang ada di gereja, sehingga kampus tidak jalan sendiri, gereja tidak jalan sendiri. Itu sangat penting di NTT karena kampus itu bisa berperan untuk membangun narasi-narasi yang mengcounter narasi-narasi antroposentris yang mengatakan bahwa alam ini diciptakan untuk kepentingan kebutuhan manusia semata. Kampus harus mengembangkan narasi. Nah, podcast ini kan sangat membantu untuk mengembangkan narasi yang IAKN persembahkan untuk NTT ya. Jadi perlu digiatkan dengan narasi hasil-hasil riset dipublikasikan dan gereja bisa kemudian memanfaatkan itu untuk dipakai di dalam kehidupan berjemaat. Saya vikaris di gereja, vikaris Gemit. Saya juga dosen di kampus. Jadi riset-riset di kampus itu dibawa ke dalam gereja. Di tempat saya vikaris itu sudah sejak dulu kala waktu saya masih mengajar katekesasi, kami sudah anak katekesasi di kurikulumnya itu sudah ada kurikulum ekologis. Kita tanam air di gereja. Jadi gereja yang punya sumur bor tapi tidak ada lubang penyerapan air itu gereja yang berdosa itu. Hanya mau ambil air tapi tidak mau tanam. Nah, saya berani ngomong begitu karena di tempat saya ada. Tapi ini memotivasi. Sekarang lihatlah misalnya gereja-gereja semua paving block. Beton semua, sehingga mengurangi ruang tangkapan air. Di Kota Kupang ini ruang tangkapan air makin hari makin sempit, makin sedikit. Sudah begitu karena rumah yang banyak. Gitu. Di rumah tinggal 2-3 orang tapi rumahnya besar seperti istana. Itu kan mengurangi ruang tangkapan air. Gereja pun demikian, sudah halamannya besar, gedungnya besar, tidak ada lubang peresapan air. Gitu. Suatu saat kita akan bergumul dengan krisis air bersih karena air tanah itu berkurang. Kalau gereja-gereja hari ini tidak tanam air. Hal lain yang kami dilakukan di Gemit adalah bulan lingkungan hidup. Ya, setiap bulan November itu, dan banyak sekali dari liturgi dan aksi nyata yang lain yang dilakukan untuk kepentingan itu. Tapi satu hal yang paling simpel, yang paling sederhana itu adalah mengurangi konkretnya mengurangi sampah plastik, penggunaan air kemasan itu harus dikurangi. Di gereja kami itu kami ada 2.700 anggota jemaat.
Ada 602 kepala keluarga. Kalau kegiatan gereja yang satu kali itu ribuan orang, 1.500 sampai 2.000 orang. Tapi sekarang ini kami tidak lagi pakai air kemasan. Gelas, beli galon dengan pompanya, gelas dibeli sebanyak-banyaknya, dan orang udah datang kegiatan apapun itu pakai gelas, ambil air, minum, cuci. Gitu. Pemuda-pemuda akan membantu dengan mencuci sehingga tidak ada lagi air kemasan. Kami mengurangi banyak sekali ya, ribuan. Itu repot, itu merepotkan. Tentu karena teknologi itu mau supaya yang praktis kan dengan ada air kemasan. Nah, tapi kemudian kami mengembangkan narasi. Memang kita harus repot menjadi orang Kristen. Mana ada pikul salib yang tidak repot? Ya. Salib itu berat. Gitu. Nah kalau cuma pikul tumbler begini kemana-mana dan cuma pikul ambil gelas dan cuci, itu tidak seberat salib yang Tuhan Yesus pikul. Begitu. Jadi memang kita mesti repot. Kita juga mau mengembangkan narasi, kita mesti becek-becek, kotor-kotor, tidak apa-apa. Orang di gereja kenapa paving block? Karena orang tidak mau injak lumpur. Bayangkan ya, tanah yang memberikan kehidupan kepadanya, dia tidak mau ada di sepatunya. Gitu, hanya karena mau masuk gereja menghadap Tuhan. Saya pikir Tuhan lebih senang orang masuk gereja dengan kaki yang berlumpur dan ada air masuk ke tanah sehingga organisme di tanah itu bisa hidup dan mendukung kehidupan bersama, daripada datang dengan sepatu yang mengkilat gitu. Tapi kehidupan ini menjadi terancam. Seperti itu. Jadi narasi-narasi itu yang dikembangkan di jemaat kami, puji Tuhan itu berhasil. Memang kadang kita harus keras juga ya untuk kebijakan di gereja. Itu harus kuat. Tapi kebijakan itu diambil berdasarkan riset, berdasarkan studi-studi yang dilakukan di kampus. Oke, luar biasa sekali. Mungkin kalau untuk penggunaan, contohnya tadi penggunaan air, mungkin masih banyak ya yang menggunakan air mineral dalam kemasan, tetapi mungkin perlu adanya kesadaran diri supaya buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Jadi mungkin itu pun juga gini ya, sekarang itu kan orang dari recycle, reuse dan itu sekarang kan replacement, mengganti kan. Jadi menurut saya ya, kalau cuma air kemasan tuh kita ganti saja lah, tidak usah pakai. Itu mudah, masih bisa kita lakukan. Jadi ya lembaga-lembaga institusi pendidikan juga harus mulai seperti itu. Jadi kalau di institusi pendidikan begitu, di gereja juga begitu, itu kan akan mempengaruhi publik. Jadi memang repot ya, tapi memang kita apa saja yang tidak repot untuk menjaga alam kita. Betul. Pikul salib itu. Pikul salib. Baik, Bapak, dalam masyarakat Majemuk Nusa Tenggara Timur seperti di kita sini, bagaimana kepedulian terhadap alam bisa menjadi titik temu untuk membangun kerukunan lintas iman dan lintas budaya? Iya. Sebenarnya kita sudah rukun duluan, betul. Di alam. Ya, agama-agama ini kan datang baru mulai bikin masalah kan, agama-agama yang dari luar ini datang kemudian bikin masalah. Sebelum mereka datang, orang-orang sudah hidup berdampingan dengan alam, dengan agama masing-masing, agama suku yang berbeda dari satu komunitas kepada komunitas yang lain. Sehingga memang orang sudah terlebih dahulu hidup berdampingan, baru agama ini datang. Agama bikin masalah, baru kemudian kita mau cari titik temu, begitu. Padahal yang bikin masalah ya ini agama-agama ini, yang bikin rusak mereka, yang bikin masalah mereka. Sekarang mereka cari titik temu. Tapi tidak apa-apalah, itu orang para agama suku, mereka akan bilang ya itulah kebodohan kalian kan, seperti itu. Nah sekarang kita kembali ke situ. Kita bisa kembali ketika kita mau rendah hati untuk belajar dari komunitas-komunitas adat. Kalau dari perspektif Kristen ya, Alkitab itu tidak pernah kasih tahu kita bagaimana cara hidup di Timor ini. Dia kasih tahu prinsip-prinsip kehidupan. Tapi untuk hidup di Timor dia tidak tahu. Dia tidak kasih tahu kita karena memang dia tidak tahu. Dia bukan ditulis untuk kita. Dia tidak tahu bagaimana supaya orang bisa hidup di Sabu. Yang menghitung air hujan, kapan hujan turun, itu sangat penting. Yang tahu itu kan agama suku. Gitu. Para misionaris datang mereka tidak kasih tahu. Sehingga di Sabu itu, istri saya orang Sabu. Jadi saya biasa bercerita dengan keluarga di sana. Mereka akan tanam, semua Kristen. Mereka akan mulai tanam di ladang ketika
imam dari orang Jingitio itu bilang tanam hari ini. Begitu. Mereka tidak akan tahu kapan tanam di Alkitab. Alkitab tidak akan kasih tahu. Agama suku yang kasih tahu. Makanya kita perlu rendah hati untuk belajar. Bahwa nanti ada ilmu pengetahuan modern yang bisa membantu, tapi sebelumnya suku itu yang memelihara kehidupan yang ada. Dan itu tersebar di banyak tempat. Para leluhur kita mewariskan kita alam yang baik dengan cara hidup merawat alam yang baik. Pohon-pohon tertentu kita tidak bisa potong sembarangan, ya harus minta izin. Jadi harus minta izin di pohon-pohon besar, bilang mau potong pohon, mau ambil, harus ada izinnya semua. Begitu kekristenan datang, dalam nama Yesus potong saja, karena tidak, ini semua milik Tuhan. Jadi semua kuasa takluk di bawah kaki Yesus, kaki salib Yesus. Jadi semuanya dipotong dan hancurlah hutan di Amarasi. Itu ada riset tentang itu. Jadi kita belajar saja dari alam, belajar saja dari komunitas-komunitas yang telah terlebih dahulu hidup berinteraksi dengan alam dan mau melakukannya. Kekristenan dan agama-agama lain itu bukan kurang pintar ya. Ilmu modern, ilmu pengetahuan modern sudah cukup memberikan pengetahuan kepada kita. Tapi maunya ini, mau mengimplementasikannya ini, hidup seperti itu, kita butuh belajar dari komunitas adat dengan membawa salib Kristus ya. Pikul salib, mau susah, mau tahan keinginan untuk eksploitasi keserakahan kita, itu semua yang harus diletakkan di bawah kaki salib ya. Bukan yang lain seperti itu. Jadi kita punya ruang yang banyak untuk membawa agama-agama ke dalam perjumpaan dengan cara hidup masyarakat lokal yang merawat alam. Bapak Elia, apakah isu lingkungan saat ini bisa menjadi ruang dialog dan kerjasama lintas agama? Iya, dan itu yang telah dilakukan di banyak tempat. Di Gemit itu kami sudah, kalau saya tidak salah ingat 2018-19 itu kami sudah bikin lokakarya teologi inklusif yang isunya adalah isu alam. Dan sudah ada dia punya modul, perangkatnya sudah ada. Tapi ya, bagaimana itu kemudian diimplementasikan, dikembangkan, itu yang perlu. Di Indonesia juga kita sudah agama-agama itu pada umumnya bersatu untuk merawat alam. Di dunia pun seperti itu. Jadi keterlibatan dari agama-agama ini sangat penting. Agama suku itu punya peran yang penting, tapi agama suku itu skalanya lokal. Kalau kita mau ke nasional, pengambilan kebijakan di pusat, itu kita butuh agama-agama yang memang tidak terbatas pada konteks lokal tertentu, yang nasional dan yang dunia. Nah, bagaimana agama-agama ini kemudian mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, itu yang sangat penting. Agama-agama perlu bekerja sama supaya mendukung upaya-upaya dari masyarakat adat, upaya-upaya dari agama-agama itu yang dituangkan di dalam kebijakan publik. Di Indonesia ini kalau tidak melalui hukum, undang-undang, yang undang-undang saja, yang hukum saja orang bisa langgar, apalagi tidak ya. Jadi harus kebijakan politik, kebijakan publik. Nah, Bapak Elia, mungkin bisa berikan pesan bagi AKN Lovers dimanapun berada supaya bisa menghidupi iman yang relevan, membumi dan berdampak. Bagi AKN Lovers, ini di kawan-kawan yang ada di kampus itu memang perlu mengembangkan riset yang baik, manfaatkan waktu kuliah sebaik-baik mungkin, khususnya belajar ekoteologi. Dan harus ingat baik-baik ya, ekoteologi itu bukan hanya hijau. Kita di Indonesia, di dunia ini selalu gerakannya green dan seterusnya. Padahal ini laut ya, biru ya. 2/3 dari planet ini laut, biru. 2/3 dari wilayah Indonesia itu laut, biru. 2/3 dari NTT juga sama, biru, laut gitu. Nah, gerakan hijau itu darat, itu perspektif Eropa sentris sangat, karena imajinasi hijau itu imajinasi hutan Eropa Barat yang kemudian dibawa ke Amerika. Gerakan lingkungan muncul di situ. Kenapa disebut hijau? Karena itu imajinasi alam yang ideal, alam yang indah, itu imajinasi Eropa Barat dengan hutan-hutan mereka. Nah, itu yang kemudian berkembang. Nah, masalahnya adalah ini ekoteolog yang sangat terkenal Richard Bauckham itu sudah bilang
perspektif hijau itu menghalangi pandangan kita dari apa yang krisis yang terjadi di Laut Biru. Karena hijau itu membentuk imajinasi kita bahwa alam itu adalah padang yang luas, yang hijau, tumbuh-tumbuhan, hutan dan seterusnya. Dan akhirnya kita membelakangi mengabaikan apa yang ada di laut. Padahal krisis di laut itu tidak kalah beratnya. Dan 2/3 oksigen dari lebih dari 50% oksigen di bumi dihasilkan dari laut. Hari ini kita bergumul dengan deforestasi, yaitu hutan, dan kita bilang ini kita punya sumber oksigen dan seterusnya dan seterusnya. Tapi orang lupa kan kemudian bahwa laut itu yang menyumbang oksigen paling besar, menyerap karbon paling besar dan menyumbang oksigen. Jadi imajinasi hijau yang dikembangkan termasuk di Indonesia, kita mesti seimbangkan dengan warna-warna yang lain. Biru, laut, Kupang ini karang, coklat. Kita hidup di sini. Kalau dia musim kemarau mau bikin hijau bagaimana juga tidak bisa ya. Dia coklat gitu. Jadi bagaimana merengkuh kehidupan itu. Nah, studi-studi kita seharusnya mengembangkan ekoteologi yang membuat imajinasi orang itu kemudian beragam, merengkuh semua. Begitu. Karena kalau tidak, nanti laut akan terus rusak. Dan kita bikin sebaik apapun darat, kalau laut rusak, kita juga tidak akan bisa hidup. Karena Tuhan menciptakan semuanya sama-sama. Per hari ini riset menunjukkan bahwa yang paling banyak merusak laut, sampah, polusi laut, itu berasal dari pedalaman. Gitu. Karena orang tidak tahu laut itu harus diperlakukan seperti apa kan. Nah, karena itu maka kalaupun kita ada di pedalaman, perspektif yang kita kembangkan tidak bisa cuma hijau. Para ekokritisism, ahli yang bergerak di situ, mereka bilang prismatik, beraneka warna, itu yang harus dikembangkan. Kami di kampus kita mengembangkan arkipelagik, laut dan darat. Itu sebagai imajinasi Indonesia, yang terhubung laut dengan darat, asam di gunung, garam di laut bersatu dalam belanga, begitu ya. Jadi itu dua komunitas yang tidak terpisahkan. Nah, mudah-mudahan relasi imajinasi seperti itu yang muncul di generasi muda hari ini. Sudah banyak orang pungut sampah di laut, di darat dan seterusnya. Tapi coba kita melangkah sedikit lebih dalam untuk melihat akar persoalannya. Jangan-jangan imajinasi kita tentang alam itu berpengaruh terhadap tindakan kita. Seperti itu. Jadi ya kan lovers, jangan lupa menjaga kebersihan darat dan juga laut. Kalau healing ke pantai, jangan lupa pungut sampah. Terima kasih Bapak Elia atas refleksi yang sangat dalam dan meneguhkan. Dari percakapan hari ini kita belajar bahwa iman bukan hanya soal relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga relasi manusia dengan alam dan sesama. Bahwa merawat bumi adalah panggilan dari iman. Sebelum kita menutup episode kali ini, Bapak Elia mungkin bisa menyampaikan closing statement untuk akan lovers dimanapun berada, supaya bisa menjadi pesan singkat. Pesan singkatnya adalah kalau Tuhan jalan ke arah untuk memperbarui alam ini, kita ikut sajalah. Kita jangan cari-cari kerja untuk melawan arah itu. Dan kita ingat bahwa Yesus itu memberi makan orang banyak itu dengan 5 roti yang dari tanah dan 2 ikan yang dari laut. Itu 2 yang tidak bisa dipisahkan, dua-duanya diberkati oleh di tangan Tuhan Yesus. Sehingga tugas kita memastikan bahwa selalu ada di darat itu selalu bisa menghasilkan makanan, di laut juga selalu bisa menghasilkan makanan untuk Yesus pakai memberi makan orang banyak. Itu saja. Luar biasa, pesan yang sangat luar biasa ya kan lovers. Terima kasih sudah setia bersama kami di Akan Podcast and Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan semakin banyak yang terinspirasi untuk menghidupi iman yang membumi dan bertanggung jawab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam iman, salam bumi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.